Shalom teman-teman. Hari ini tepatnya tadi subuh ketika saya bangun sekitar setengah lima ya, saya berdoa. Saya mendapatkan informasi tentang berpulangnya seorang hamba Tuhan yang mungkin kita semua mengenalnya, founder atau pendiri Betani, Bapak Betani, Pastor Abraham Alex Tanusaputra. Saya cukup terkejut karena terakhir ketemu dengan beliau beberapa bulan yang lalu, saya melihat begitu bugar, begitu sehat, dan waktu ngobrol semangatnya, visinya, rohnya itu menyala-nyala. Dia terus menyampaikan visi-visi besar, kerinduan-kerinduan besar, dan Tuhan itu menjadi prioritas dalam hidupnya. Apapun cerita kisah tentang kehidupan beliau yang belakangan beredar di mana-mana, eh, saya pikir setiap orang pernah mengalami kejatuhan, masalah. Ya, Daud pernah mengalaminya, Abraham pernah mengalaminya di dalam Alkitab. Dan itu bukan hak kita untuk membicarakan dan menghakiminya. Tapi secara pribadi saya punya kesan khusus ya dengan kebersamaan bersama beliau, karena saya ini alumni STTB Tani. Angkatan saya dulu belum terlalu banyak, sehingga interaksi dengan Pastor Abraham Alex Tanusaputra itu sangat-sangat eh, bisa ya, dekat. Nah, karena saya juga berteman dengan anaknya Andre, dan kemudian Andre itu punya ipar teman saya Pitra, jadi kita bertiga sering ngobrol, bahkan sering ke rumahnya, sering diajak makan sama Tante Alek dan sebagainya. Satu hal yang menjadi kesan saya, Pak Alex dan Tante Yeni itu adalah orang-orang yang sangat care, sangat peduli, sangat baik. Itu pengalaman saya secara pribadi. Dan ketemu dengan Pak Alex selalu membicarakan tentang hal-hal besar, visi-visi, selalu menanyakan mau apa setelah ini, mau kemana setelah ini, dan sebagainya, rencana apa. Dan saya sebagai hamba Tuhan yang masih muda pada waktu itu sangat-sangat terinspirasi, sangat-sangat termotivasi. Ya, satu kali saya ingat sekitar tahun 96 kalau tidak salah ya, 96, adik saya di Sangir itu Samuel menikah dan saya harus pergi. Nah, kebetulan saya sedang di rumah Pak Alek waktu itu. Saya bersama Andre lagi ngobrol. Lalu kemudian ada Tante Yeni, dan Tante Yeni tanya, "Walden gimana?" Ya, basa-basi lah begitu. Lalu kemudian, "Oh ya tante, saya izin pamit, minggu depan rencana saya mau pulang karena adik saya menikah di Sangir." Sampai tahun 96 itu saya belum pernah naik pesawat. Dan Tante Yeni tanya, "Loh, sudah pesan tiket?" "Oh, belum tante, rencana saya mau naik kapal laut." Loh, kemudian Tante Yeni bilang, "Ngapain naik kapal laut? Berapa hari?" Saya cerita, 5 hari. Lama banget. Ya udah, dan di situ ada Pak Alek, dan saya tidak tahu mereka berdua ngobrol apa. Lalu kemudian Tante Yeni bilang, "Coba KTP kamu, nama kamu lengkap dan sebagainya." Dan kemudian saya dipesankan tiket Simpati Air pada waktu itu oleh stafnya beliau. Jadi tak terlupakan, tak terlupakan. Beliau juga pernah menyatakan satu hal ya kepada saya dengan sangat, menurut saya itu menjadi nilai yang saya pegang sampai hari ini. Satu waktu saya ingat banget, beliau mengadakan ibadah kan, melayani di doa puasa hari Kamis jam 10 pagi. Itu banyak orang datang dan saya selalu datang. Kamis siang, Kamis jam 10 pagi, jam 7 malam, jam 10 malam, bahkan sampai jam 4 kadang-kadang di doa malamnya. Nah, waktu Kamis siang itu dia altar call, dan waktu itu dia zaman yang suka meniup mikrofon itu dan orang rebah. Dan saya bersama teman STT saya
duduk di barisan agak depan, dan waktu pertama kali di altar call kami disuruh bergandengan tangan, ada seorang bapak-bapak di depan tinggi besar jatuh dan kepalanya itu ngantam paha saya. Sakit sekali paha saya kena kepala orang itu. Saya tidak jatuh. Lalu kemudian suruh gandengan tangan lagi, dan waktu gandengan tangan saya bilang sama teman saya di sebelah, hati-hati, tadi saya kena paha, kalau ini kena tengah bahaya. Lalu kemudian kita dua ketawa. Ketawa ditahan begitu ya. Pak Alek lihat saya ketawa dan Pak Alek marah dari depan. Dia bilang, jangan ketawa, jangan menghina Roh Kudus. Jangan main-main dalam hadirat Tuhan, sambil melihat saya takut. Lalu kemudian sepanjang hari itu dari pagi sampai jam 7 malam saya ikut ibadah, saya itu tidak damai sejahtera. Karena di khotbah beliau singgung bahwa tadi pagi ada orang yang tertawa dalam hadirat Tuhan. Jam 10 setelah beliau selesai khotbah malam itu, Kamis, saya datang dan saya bilang, Om, Walden mau ngomong, tadi pagi itu Walden yang ketawa. Ya kenapa kamu ketawa, Walden? Kan tidak boleh itu, dalam hadirat Tuhan harus menghormati hadirat Tuhan. Dan kemudian saya cerita bahwa peristiwanya itu orang di depan tuh jatuh, dan yang pertama itu kepalanya ngantam paha saya, dan yang kedua saya ngomong begini. Lalu beliau bilang, oh sorry Om, tidak tahu, cuman memang lain kali hati-hati kalau dalam altar call begitu, kita harus hati-hati, waspada, supaya kalau jatuh tidak ngenai orang dan juga tidak dijatuhin orang. Ya sudah kalau begitu. Dan beliau berkata begini, saya senang kamu itu berani datang sama saya dan ngomong seperti ini. Dan dia mengatakan satu hal yang tidak bisa saya lupakan sampai hari ini. Kita itu takut hanya sama Tuhan, Walden. Kalau sama manusia, hormat. Kalau kita salah sama manusia, ya kita harus meminta maaf. Tetapi jangan takut. Takut itu hanya sama Tuhan. Karena kita, siapapun kita, sesama manusia itu kita sama. Dan beliau waktu mengatakan seperti itu saya pegang loh sampai sekarang. Jadi saya menghormati siapa saja, siapapun. Tetapi untuk takut kepada manusia, saya pikir enggak. Itu nilai yang luar biasa yang beliau tanamkan di dalam hati saya. Dan iya, menghormati Tuhan, takut akan Tuhan itu harus. Tapi kalau dengan manusia, enggak boleh. Kalau memang kita salah, rendah hati datang mengakui. Jadi ketika beliau meninggal, saya merenungkan perjalanan hidup manusia. Memang tidak ada manusia yang sempurna. Ada saja goresan, retak sana, retak sini. Tetapi di hadapan Tuhan, secara pribadi setiap orang itu punya tanggung jawab. Dan saya percaya beliau bukan orang yang jauh dari hadirat Tuhan. Dan saya percaya urusannya dengan Tuhan itu sudah selesai. Dan hari ini ketika dia dipanggil pulang, dan saya dapat informasi dari teman-teman seminggu sebelum beliau berpulang, beliau sudah menyatakan sebentar lagi dia akan pulang. Beliau meminta disiapkan jas putih. Wow, kalau orang yang tidak dekat dengan Tuhan tidak mungkin ya. Dan saya berdoa supaya Bethany makin dipakai Tuhan, Bethany makin bersatu memenangkan jiwa, dan Bethany makin mempermuliakan nama Tuhan dan makin menjadi besar untuk kebesaran nama Tuhan. Selamat jalan Om Alex. Nilai-nilai yang sudah ditanamkan menjadi warisan yang luar biasa. Om Alex telah melahirkan ada begitu banyak hamba Tuhan, begitu banyak pemimpin, begitu banyak gereja. Tetapi semuanya pun saya percaya bukan karena Om Alex, tetapi karena Tuhan yang dahsyat di dalam kehidupan Om Alex. Terima kasih untuk segala kebaikan yang pernah saya terima. Selamat jalan. Sampai ketemu di Yerusalem yang baru.